Oke, Bu. Saya mulai ya, Bu. Selamat sore, Bu Lasni. Sore, Bu. Ih, kenapa mukanya murung gitu? Kayak banyak beban nih, Bu, saya lihat. Boleh cerita, Bu? Apa yang lagi Ibu pikirkan? Dan apa yang mau Ibu sampaikan lah sama saya di sore hari ini? Saya lihat banyak kali beban di wajah Ibu ini loh. Tahu aja Bu Santi nih. Iya, Bu, stres Iya. sekali. Banyak Kenapa bisa ada stres, Bu? ada masalah nih, Bu San. Boleh Hmm. nggak cerita nanti? Banyak kan cerita Bu Lasni nih, Bu bilang pula nanti. Nggak apa-apa, Bu. Melihat wajah Ibu itu saya malah tergerak untuk terus bertanya ini, Bu. Oh iya Waktu ya, Bu. saya kosong ini Aduh, untuk bisa mendengarkan cerita Ibu. Nggak apa-apa, cerita aja, iya. Bu. Sekali Ada memang, apa Bu. yang lagi Ibu pikirkan ini? Iya, gini, Bu. Ada di kelasku kan, Bu, anak yang bertingkah, anak didik Hmm. saya gitu kan. Anak ini laki-laki yang bernama Yosafat gitu kan, Bu. Hmm. Jadi dia selalu membuat masalah di kelas. Anak ini selalu melakukan kekerasan fisik kepada temannya gitu. Maksudnya ketika orang melakukan suatu tindakan pasti karena ada sebab ya kan, Bu. Ini anak ini melakukan suatu kekerasan fisik tanpa ada sebab, tanpa ada diganggu temannya. Seperti contohnya ini ya, Bu ya. Yosafat ini mau menusuk pakai pensil tangan teman yang ada di depannya atau dekatnya gitu. Baru ada lagi mau nanti bermain di halaman sekolah, tiba-tiba si Yosafat ini berlari langsung mendorong anak yang lainnya gitu. Padahal tidak ada diganggu gitu. Ada lagi yang lebih parah, Bu. Baru-baru ini itulah karena stres aku tadi, Bu. Anak ini tiba-tiba mencakar wajah temannya. Ini perempuan, Bu, tanpa ada sebab. Hanya ketika si perempuan ini lewat, dia langsung mencakar gitu. Itu sih, Bu San. Makanya Luar biasa ya, Bu. Sepertinya cerita Ibu ini kan, melihat cerita Ibu ini, saya sedikit, apa ya, sedikit berempati juga lah dengan apa yang sedang Ibu alami. Nah, mendengar cerita Ibu inilah, apa sih yang mau Ibu harapkan dengan kita bercerita nantinya mengenai masalah Ibu ini? banyak harapanku, Bu. Harapannya adalah solusi supaya bagaimana ya anak ini berubah gitu, supaya tidak terjadi lagi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Begitu dia, Bu. Solusi pasti ada lah Ibu. Saya yakin pasti ada tuh solusi untuk masalah Ibu ini. Namun sebelum itu kan Bu, saya mau tanya nih. Dari yang tadi sudah Ibu ceritakan bahwasanya tadi anak yang bernama Yosafat ya Bu, kalau tidak salah. Iya, iya Bu. Iya. Dengan kelakuan si Yosafat ini atau bahkan sikapnya Yosafat di sekolah sampai benar-benar membuat anak-anak lain itu terganggu, bahkan sampai ada yang tersakiti lah ya Bu, bahasanya Iya, kita iya, Bu. bilang ya Bu, tersakiti. Maka kondisi ideal apa sih yang mau Ibu harapkan dari si Yosafat ini di dalam kelas gitu kan Bu? Apakah si Yosafat ini bukan seperti anak lain gitu, atau memang ada yang membuat Ibu merasa khawatir dengan sikap atau bahkan karakter si Yosafat ini dalam kelas? Boleh Ibu ceritakan, Bu, kondisi ideal apa yang mau Ibu harapkan dari si Yosafat? Kondisi yang perlu saya harapkan, ya harapannya dia mengalami perubahan gitu, Bu. Dalam hal perilakunya supaya tidak melakukan hal itu lagi. Karena sudah banyak yang mengadu juga orang tua kan, anaknya disakiti ya kan, Bu. Itu juga yang membuat saya, bagaimana ya caranya, ini nggak mungkin selamanya seperti ini gitu. Kalau untuk idealnya aku menginginkan si Yosafat ini mengalami perubahan dalam hal perilakunya gitu. Kalau boleh tahu kan Ibu, tadi kan Ibu bilang banyak juga nih pengaduan dari orang tua siswa lain kan Bu. Kalau sampai hari ini lah Bu, kalaupun itu si Yosafatnya masih melakukan hal yang sama,
ada berapa yang Ibu jumpai dari orang tua siswa mengadu tentang kelakuan si Yosafat mengganggu anak mereka gitu? Ada berapa ya kalau boleh tahu? Sudah ada 3, Bu. Ada 3, banyak ya, Bu? Itu 3 apakah di rentan waktu yang baru-baru ini atau sebelumnya itu yang dari Ibu hitung pertama sekali Yosafat mengganggu temannya sampai hari sebelumnya ini? Sudah termasuk. Oh, sudah termasuk sebelumnya gitu ya, Bu. Mendengar cerita Ibu ini ya, saya sangat berempati ya, Bu, seperti yang tadi saya bilang bahwasanya Ibu sebagai guru di kelas Ibu gitu kan, Ibu harus mengambil beban pertama sekali ya mendidik si Yosafat di dalam kelas, membentuk karakter anak ini untuk bisa menjadi anak yang baik gitu kan, Bu. Kemudian Ibu juga harus mengambil emban tugas dalam bagaimana merespon pengaduan orang tua siswa lain karena anaknya diganggu oleh si Yosafat ini kan, Bu. Nah, kalau gitu boleh nggak Ibu ceritakan nih bagaimana perlakuan si Yosafat baru-baru ini? Apakah ada perubahan dari pertama sekali Ibu melihat kelakuan si Yosafat mengganggu temannya dengan yang sekarang gitu, Bu? Yang mungkin Ibu jumpai Yosafat sekarang gitu. Ada perbedaan atau ada perubahan tidak gitu? Ada sih, Bu. Ada perubahan karena waktu itu pernah saya melakukan pendekatan kepada Yosafat, Bu. Begitu. Pendekatannya seperti ini, saya ajak bicara berdua tatap 4 mata ya, Bu ya. Jadi saya dengan tenang berbicara dengan anak ini, saya bilang, Yosafat kan anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus anak baik kan? Mau nggak jadi anak baik? Mau katanya kan. Jadi ya besok jangan lagi berbuat seperti yang kemarin ya. Mencakar teman, berbuat jahat sama teman. Begitu ya, Bu ya. Baru setelah itu kan, Bu, bukan hanya itu saja pendekatan yang saya lakukan. Ketika dia berhasil melakukan sesuatu di kelas, saya memuji dia gitu. Oh, anak yang hebat, Yosafat baik ya. Jadi bukan ada lagi kata-kata negatif yang saya keluarkan tentang dia gitu. Yang sebelumnya kadang dengan cara yang tegas dia mungkin tidak suka ya. Iya, gitu. Jadi saya mengubah cara pendekatan saya dengan berbicara dengan si anak. Dan ketika saya melakukan itu kan, Bu, memang ada perubahan gitu walaupun belum maksimal gitu. Ada perubahan lah yang kelihatan. Tadi kan Ibu bilang ada perubahan nih, Bu. Ya. Tapi saya mau tahu nih, dari perubahan itu berarti respon si anak pasti sudah berbeda kan, Bu? Dengan yang tadi sebelum ya, Ibu bimbing seperti itu dengan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan sama si anak, ya, pasti si anak itu punya respon berbeda dari sebelumnya. Coba boleh Ibu ceritakan respon bagaimana sih si Yosafat ini sekarang setelah Ibu lakukan pendekatan 4 mata tadi lah, Bu. Oke, baik, Bu. Yang sebelumnya kan, Bu, ketika dia sering melakukan kekerasan fisik terhadap temannya, dan juga dia juga sering melawan saya kan, Bu, apa yang saya bilang selalu diulang-ulanginya gitu. Kadang juga dia menarik tangan saya gitu kan, Bu. Dan ketika saya melakukan pendekatan itu, dan cara pendekatan saya juga selalu mengeluarkan kata-kata yang memuji dia, tentang hal-hal yang baik untuk dia, pada akhirnya anak itu perlahan-lahan mengalami perubahan gitu. Artinya ketika dia di kelas bermain dengan temannya, dia selalu, Bu, malahan dia yang malah melaporkan ketika ada teman yang jahat gitu. Oh, si Budi mendorong teman mengambil pensil, jadi begitu gitu. Jadi adalah memang perbandingannya, adalah memang perbedaannya gitu. Ketika saya tidak melakukan pendekatan dengan setelah saya melakukan pendekatan gitu sih, Bu. Luar biasa ya, Bu. Berarti saya menangkapnya nih, dari yang sudah Ibu lakukan itu, sudah banyaklah perubahan dari yang tadinya dia sebenarnya acuh, bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai anak yang agak melawan ya, Bu, di dalam kelas. Tapi dia sudah mulai respect nih sama Ibu nih, ya kan, Bu? Nah, tapi kita baliklah dulu sedikit ya, Bu, ke permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bahwasanya si Yosafat ini kan sudah diadukan oleh orang tua siswa lain nih, meskipun ya sampai hari ini kita bilang belum mengalami perubahan besar lah dari si Yosafatnya.
hanya mungkin ada aja masih pengaduan dari orang tua lain. Nah, pengaduan tadi itu bagaimana cara Ibu menanggapinya? Apakah ada cara yang Ibu lakukan gitu kan agar si orang tua tadi itu meredam amarahnya? Karena banyak ya Bu seperti itu, seperti yang saya lihat gitu. Iya, benar. Ketika mereka mendatangi saya, tapi dalam hal mendatangi bukan langsung ketiganya ya Bu ya, karena ada waktu-waktu tertentu kan anak itu mengalami kejadian gitu kan Bu. Ya saya memang berkomunikasi dengan baik ya, saya mengajak dengan tenang ke kelas, saya juga berbicara empat mata dengan orang tuanya. Orang tuanya juga apa ya, bukan ribut di lapangan sih, tapi lebih kepada mengajak saya juga berbicara karena kan saya wali kelasnya gitu. Makanya berbeda-beda sih respon orang tuanya. Ada yang memang tidak terima, ada memang menanyakan baik-baik kenapa bisa seperti ini gitu. Itu sih respon mereka. Hanya saja itulah pentingnya sebagai pendidik, perlu juga berkomunikasi dengan baik dengan orang tua untuk menyelesaikan suatu masalah begitu ya Bu ya. Saya berbicara dengan baik dengan orang tuanya, saya menceritakan kondisi anak ini, bagaimana sebenarnya latar belakangnya juga saya ceritakan. Jadi terkadang orang tua itu kan Bu merasa terima gitu. Gitu. Tapi memang ada semua Bu. Apakah semua gitu orang tua menerima? Ya, ada juga orang tua tidak menerima seperti yang saya ceritakan kasusnya kan Bu. Tergantung kasusnya, ketika anak itu melukai anaknya sampai parah kan Bu. Mau juga pengen menjumpai orang tua si anak ini yang melakukan perbuatan itu, si Yosafat ini, dengan mau langsung berjumpa dengan orang tuanya gitu. Karena merasa tidak terima, kok begitu anaknya, kok nggak dididik anaknya dengan baik gitu kan. Tapi pernah juga saya pertemukan mereka, tidak apa-apa karena pengen sekali gitu memaksa orang tua ini kan nggak apa-apa juga. Tapi saya ada di situ sebagai penengah gitu. Ya pada akhirnya orang tua yang Yosafat ini pada akhirnya menceritakan juga latar belakangnya dan mereka meminta maaf gitu. Ya semoga juga tidak terulang lagi kejadian ini gitu Bu. Itu sih. Luar biasa ya Bu, sampai kepada apa ya, kepada tekanan dari ibunya. Makanya Bu, makanya stres Bu. Ada orang tua yang nggak karena itu juga Bu. Iya. Tekanan sampai ke ibunya gitu kan. Nah, iya Bu. Tadi kan Ibu bilang nih, bahwasanya Ibu sudah mempertemukan di antara dua orang tua siswa ini kan, antara orang tua si Yosafat sama orang tua siswa yang memang anaknya tersakiti. Namun sebelum pertemuan itu dilakukan, apakah ada hubungan komunikasi sebelumnya nih sama orang tua Yosafat? Karena kan yang dikhawatirkan kalau seperti itu kan Bu, yang ada malah jadi berantem orang tuanya karena nggak terima anaknya disakiti kan Bu. Ada nggak cara Ibu bagaimana membangun hubungan komunikasi dulu sama orang tua Yosafat sebelum dijumpakan dengan orang tua siswa tadi kan Bu? Iya. Ya ada Bu. Karena kan saya mencari latar belakang si Yosafat ini juga, orang tuanya bagaimana, apa kesibukan orang tuanya. Jadi memang ketika ada permasalahan si Yosafat ini, saya memang selalu melaporkan kepada orang tuanya gitu. Bu, Yosafat ini hari ini begini sama temannya gitu. Supaya orang tuanya juga tahu. Kadang respon orang tuanya, ya Bu nanti saya ingatkan gitu. Cuman karena baru pertama kemarin ya kejadiannya, pada akhirnya ada lagi kejadian kan nggak mungkin juga hanya itu aja jawaban respon ibu itu kan. Jadi saya pengen lebih responnya, Bu datang dulu ke sekolah Bu, ada yang perlu saya bicarakan gitu, karena melalui handphone ini kan Bu nggak cocok gitu, maunya secara langsung. Jadi saya bicarakan permasalahannya, bagaimana si Yosafat ini perlakuannya atau perilakunya di sekolah, apa-apa aja kejadian, dan ternyata orang tuanya minta maaf gitu. Cuman saya menunggu responnya lagi gitu kan, barulah diceritakan latar belakang si Yosafat ini, bagaimana dia di rumah, bapaknya katanya memanjakan, ibunya keras gitu kan, dan kedua orang tuanya sibuk gitu bekerja. Jadi saya menangkap atau gara-gara ini ya si Yosafat juga pada akhirnya mencari perhatian dengan cara
melakukan seperti itu kepada teman-temannya, melakukan seperti itu kepada ibu guru gitu. Itu sih. Berarti ibu pun jadinya menangkap kesimpulan cerita orang tuanya bahwasanya kenakalan si Yosafat di kelas itu mungkin karena bentuk pola asuh yang berbeda ya Bu. Kalau yang dari ibu ceritakan tadi, dan ibu pun setuju ya. Dan kesibukan orang tuanya juga Bu. Jadi si Yosafat ini ingin mencari perhatian dengan cara yang seperti itu gitu. Iya benar-benar Bu. Oke. Tadi kan sudah ibu ceritakan nih bagaimana langkah ibu di awal kan, bagaimana membimbing si Yosafat. Kemudian ibu juga bilang katanya bahwasanya ibu pun tidak hanya menyelesaikan kepada si anak, tapi ada juga bentuk kolaborasi bersama orang tua kan Bu. Nah, Bu. Karena ini kan anaknya masih anak TK kan Bu, si Yosafat ini manalah paham dia apa yang kita sampaikan, kadang kan hari ini ingat besok lupa kan Bu. Nah, langkah apalah yang selanjutnya Ibu lakukan? Tapi sebelum langkah apa yang selanjutnya Ibu lakukan, saya mau tanya Bu, si Yosafatnya sampai hari ini masih melakukan hal yang sama Bu? Apakah dia masih mengganggu temannya? Gitu. Sejauh ini apa ya, bukan lagi kekerasan yang memang benar-benar parah ya Bu ya, hanya saja ya palingan kayak mana ya, apa ya, hanya kayak mana ya, hanya mengerjai kayak mana, mungkin mengganggu aja, usil Bu, iya, hanya usil, iya. Tapi tidak sampai menyakiti ya Bu. Iya benar, hanya usil aja, kadang dipukul pundaknya hanya saja pelan gitu, nggak lagi sampai jatuh kawannya. Itu sih kalau untuk perilakunya gitu. Ya, berarti langkah selanjutnya yang apa akan Ibu lakukan nih supaya si Yosafat tadi benar-benar mengalami perubahan? Yang saya pikirkan sih Bu, tetaplah kepada pendekatan gitu untuk apa ya, konsisten melakukannya gitu. Karena kenapa? Karena kemarin-kemarin juga kadang saya nggak konsisten melakukannya, kadang saya juga cuek gitu kan. Cuman itu sih harapannya untuk langkah selanjutnya, supaya lebih lagi melakukan pendekatan kepada anak ini gitu, tetap memantau dia bagaimana perilakunya gitu, apakah masih melakukan, dan tetap apa ya, berkomunikasi juga dengan orang tua bagaimana dia di rumah, apakah mengalami perubahan gitu, tetap membangun komunikasi karena itu sangat penting kan Bu, karena di sekolah hanya berapa jam, 2 jam setengah paling lama, di rumah paling lama gitu sih. Benar itu Ibu, saya pun setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Memang komitmen ya Bu yang paling utama supaya membangun perubahan dari anak itu sendiri. Nah kalau gitu kan Bu, ini langkah selanjutnya pun sudah saya dengar tindak lanjutnya kan Bu. Jadi kapan mau Ibu lakukan itu tindak lanjut yang tadi Ibu sampaikan? Saya mau mendengar nih dari Ibu. Bisa lah Bu. Oke, saya pun setuju. Mulai besok. Harus mulai besok kan Bu, karena kan Ibu juga lagi nih sama Yosafat kan Bu, supaya si Yosafatnya tadi benar-benar cepat mengalami perubahan kan gitu. Dan memang tidak luput itu juga dari bentuk perhatian orang tua. Namun kan kita sebagai guru kasih yang terbaik kan Bu. Oke Ibu, nah kita kan udah di ujung percakapan nih. Bolehlah saya meminta Ibu memberikan kesimpulan dari yang apa sudah kita ceritakan atau kita bahas mengenai masalah Ibu. Boleh Ibu buat dalam 1 atau 2 kalimat yang membangunlah untuk percakapan kita hari ini gitu. Boleh Bu Leslie? Ya, boleh Bu. Terima kasih ya Bu Santi sudah membantu. Intinya setiap pendidik pasti ada permasalahan yang dihadapi, terkhusus ketika dia mendidik seorang anak ya Bu ya. Tetapi dalam setiap permasalahan itu pasti ada solusi gitu. Dan saya sendiri bisa menemukan solusinya gitu dengan dibantu oleh Ibu Santi gitu. Rupanya bisa ya gitu tanpa ada solusi dari teman kita gitu kan. Tapi Ibu membantu dengan pertanyaan Ibu gitu. Jadi saya merasa oh iya ya, betul juga ya. Rupanya anak itu pada akhirnya mengalami perubahannya begitu sih Bu. Dan ada langkah selanjutnya yang akan saya lakukan. Jadi seperti apa ya? Digali untuk
apa ya selanjutnya ya yang kulakukan ya, begitu sih Bu. Itu Iya. sih yang saya dapatkan. Makasih banyak Pulas nih, saya pun jadi Makasih makin banyak banyak Bu nih pembelajaran baru. Makanya dari udah cerita wajah ini Bu, kalau iya, nggak dari stres aja Bu. iya tadi saya pun langsung melihat ya, yakin ini pasti Pulas nih besok Aduh. langsung lebih semangat lagi gitu kan untuk Iya, menyelesaikan iya. berbagai masalah yang sekarang. Oke lah Bu Lasni, saya tunggu ya Bu tindak lanjut Ibu, aksi nyata Ibu gitu kan. Kata Ibu mulai besok. Kalau ada waktu Ibu nih, minggu depan atau kapanpun itu, boleh Ibu Oke Bu, nanti menghubungi saya, menjumpai bisa saya, nggak Bu, apa-apa. nggak apa-apa. Saya mau mendengar cerita baru dari Ibu. Oke Ibu Lasni? Oke Bu, tunggu ya. Iya, terima kasih Makasih banyak Ibu. Intan. Sama-sama. Oke, oke lanjut. Berarti sabar ya Bu, saya Oke mengerjakan Bu. refleksinya. Oke, Ibu Lasni, saya langsung ke refleksi ya, Ibu. Oke Bu. Iya, tadi sudah cukup panjang juga kita melakukan praktek coaching ya, Bu. Langsung saya ke refleksi diri. Pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kan, Bu. Jadi selama percakapan yang tadi sudah kita lakukan kan, Bu, ini menurut saya sudah sedikit berhasil. Meskipun saya tetap masih kurang percaya diri juga kan Bu, tapi saya seperti
sedikit sudah berhasil ini membangun hubungan baik dulu antara saya dengan ibu sebagai coaching kan gitu, dan saya juga mencoba untuk melakukan coaching dengan model atau alur Tirta kan Bu. Meskipun ya saya rasa masih ada banyak perlu perbaikan dari yang saya berikan pertanyaan tentang model Tirta tadi. Namun saya juga berusaha terus untuk bagaimana menyusun kalimat per kalimat itu dengan alur Tirta yang mungkin sudah kita pelajari kan Bu. Tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan selama membangun rasa kepercayaan diri si coach tadi untuk bercerita tentang masalahnya sampai ke tahap mungkin aksi nyata atau bahkan kelanjutan dari masalah yang dia miliki itu bagaimana tujuan dia menyelesaikannya gitu kan Bu. Kemudian di bagian kedua apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya pikir sebenarnya masih banyak ya Bu yang perlu diperbaiki gitu kan, terutama dari kosakata yang saya sampaikan gitu kepada si Koci supaya membangun kalimat-kalimat sederhana yang mudah dipahami dan membangun jawaban-jawaban yang cepat dari si Koci memahami pertanyaan saya dengan tetap berpedoman dengan alur Tirta gitu kan Bu, yang mungkin saya harus banyak perbaiki. Kemudian tadi sebelum saya masuk kepada langkah-langkah yang harus diambil oleh si Koci tadi, mungkin perlu banyak perbaikan dari saya untuk mengidentifikasi nih permasalahan apa yang sedang dialami si Koci tadi. Karena bagi saya kayak masih kurang pas gitu kan Bu, meskipun ya tadi saya sudah mencoba untuk mengunggah pertanyaan tadi agar ibu ini mulai bercerita nih masalah-masalah tadi itu alasan dan latar belakangnya karena kenapa. Mungkin tadi sudah ada, tapi hanya bagi saya itu perlu banyak perbaikan lagi kan Bu, supaya pun ibu lebih enak juga berceritanya. Kemudian saya juga tadi mengidentifikasi dan memilih opsi yang saya rasa sudah pas gitu kan Bu, dengan cara mungkin saya meminta ibu ini untuk menceritakan masalah si anak tadi di kelas, kemudian sampai ibu tadi bercerita sendiri nih bagaimana pengaduan-pengaduan orang tua siswa lain terhadap permasalahan si anak tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Mungkin tadi kita tarik napas dulu Bu, karena seperti yang tadi dilakukan selama coaching, ada rasa ketegangan yang saya rasakan juga sebenarnya untuk melakukan praktek coaching tadi. Saya tarik nafas, mungkin lebih kepada teknik stop ya Bu, yang benar. Karena meskipun saya sebagai coachnya, malah justru saya sebagai coach lebih tegang gitu. Bagaimana ibu benar-benar bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik dan ibu bisa mendapatkan solusi dari masalah ibu gitu kan. Jadi saya menggunakan teknik stop, saya coba tarik napas dulu tadi sebentar Bu, kemudian saya coba untuk fokus dan memperhatikan ibu menjawab pertanyaan tadi dan menceritakan masalah ibu sebelum saya sebelum saya mengajukan pertanyaan gitu kan Bu. Dan saya juga cukup untuk benar-benar menghilangkan konsentrasi dari suara manapun yang ada di sekeliling saya gitu kan Bu, karena dengan cara virtual ini justru harus lebih konsentrasi lagi saya mendengarnya kan Bu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Banyak ya yang perlu diperbaiki Bu, terutama ini sebagai hal baru bagi saya sebagai coach kan Bu. Yang saya akan perbaiki adalah pertama, saya mencoba untuk memahami konsep Tirta lebih baik lagi, supaya ketika saya mendengar rekan sejawat saya atau bahkan murid saya dan orang lain menceritakan permasalahan dia, saya bisa menuntun pertanyaan-pertanyaan itu yang berbobot sesuai dengan alur Tirta tadi kan Bu. Jadi bukan hanya konsep teori saja yang saya pelajari gitu kan, tetapi saya bisa mengimplementasikannya secara langsung di kehidupan saya sehari-hari kan Bu. Dan saya juga mencoba untuk setelah mendengarkan ini Bu, mendengarkan permasalahan dari rekan sejawat, dari ibu tadi yang juga sudah memberikan kasus yang ibu alami, saya mencoba untuk merefleksikannya dengan
mencari sumber lain gitu kan Bu, supaya jadi bahan referensi saya juga ketika saya mengalami itu, saya juga sudah tahu bagaimana mengatasi solusi itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan Bu, bagaimana hasil refleksi yang sudah kita lakukan selama proses coaching. Oke Ibu Lasti, kebetulan ada pertanyaan di bawah ini kan Bu, boleh Ibu jawab nggak? Pertanyaan untuk si coaching. Apa yang Ibu rasakan pada saat Ibu tadi di coaching sama saya Bu? Oh, itu ya. Apa ya? Yang Ibu rasakan saja lah selama Ibu coaching lah Bu. Saya coaching dengan praktek tadi Bu. Kalau perasaan saya merasa senang Bu dan antusias gitu ketika dalam proses coaching bersama Ibu tadi gitu. Banyak hal yang tadinya saya belum berpikir untuk cara atau cari jalan keluarnya kan Bu. Namun pada saat coaching berlangsung, saat Ibu bertanya gitu kan, saya mendapatkan ide-ide yang baik dalam pemecahan masalah yang saya hadapi gitu. Dan juga tadi kan Bu, saya merasa saya merasa didengarkan gitu kan. Saya merasa didengarkan, dilihat, dihargai gitu kan Bu. Jadi ketika saya pun bercerita sama Ibu, nyaman aja gitu, bisa tersalurkan gitu, apa adanya gitu, tanpa menjaga image saya yang ekspresi saya gitu kan, cara saya berbicara gitu kan, apa adanya kan. Itu sih yang saya alami sebagai coach tadi gitu. Iya, banyak artinya sih, intinya saat saya di coaching banyak potensi saya yang tergali gitu. Rupanya bisa kita selesaikan permasalahan itu dari diri kita ya, dari kemampuan kita ya gitu. Ketika Ibu banyak memberikan suatu pertanyaan yang membangun untuk saya pikirkan apa ya, itu sih. Terima kasih Bu San. Terima kasih banyak juga Bu. Pasti sudah mau jadi rekan untuk praktek coaching ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi nanti di kehidupan sehari-hari kita ya Bu. Oke. Selamat sore Ibu. Sore Ibu Santi. Aduh, melihat wajah Ibu, saya seperti ingin bercerita lah sama Bu Lasni nih loh Bu. Kenapa Bu Inilah Bu, tapi sebelum saya cerita nih Bu, saya mengganggu waktu Ibu atau tidak ini? Mana tahu saya malah mengganggu waktu Ibu yang kosong atau lagi yang ada kerjaan. Ibu terganggu Santi. Udah siapnya kerjaanku Bu, ini lagi santai. Ibu Santi mau cerita tentang apa nih siang ini rupanya Bu? Inilah Bu. Iya, mungkin wajah saya ini ada beberapa beban lah ya Bu yang terlihat gitu kan. Saya mau bercerita lagi Bu untuk masalah saya kan Bu. Kebetulan saya ini kan mengikuti guru penggerak kan Bu. Bukan berarti mengikuti guru penggerak saya malah jadi mendapatkan masalah, bukan Bu. Hanya saya terbentur jadwal itu loh Bu. Karena manajemen waktu saya itu seperti tidak teratur gitu Bu. Kadang saya kejar waktu saja gitu kan, sampai 24 jam itu kayak nggak cukup sama saya Bu gitu kan. Apalagi selain saya guru penggerak, di sekolah kan saya kan punya jam itu cukup panjang kan Bu. Bukan cukup panjang lagi, tapi banyak lah 27 les itu. Di semester lalu tuh 27 les Bu, baru yang di semester ini 24 les. Kemudian saya juga dapat tugas tambahan di sekolah Bu, sebagai bendahara POS kan, dan saya juga wali kelas. Nah, untuk mengerjakan itu semua Bu, saya kadang kebingungan gitu, karena nggak tahu mana saya dulu mau kerjakan gitu kan, saking banyaknya tugas yang saya mau kerjakan dan tuntaskan gitu Bu. Iya ya Bu ya. Kira-kira apa rupanya yang Ibu pengen dapat dari percakapan kita hari ini Bu harapan saya gitu kan Bu,
ketika saya ini bercerita sama ibu gitu kan, saya itu mendapatkan sedikit kekuatan lah, terutama ya Bu, kekuatan dan juga solusi lah Bu. Bagaimana cara saya memanage waktu saya dengan baik, karena memang ini semua ada yang pakai masa gitu kan Bu, seperti guru penggerak ini kan ada masa sampai hampir 9 bulan kami menjalankan, dan bagaimana ketika saya menjalankan profesi saya benar-benar sebagai guru dan tugas tambahan itu terlaksana dengan baik lah Bu, itu harapan saya Bu. Iya ya Bu ya. Iya Bu, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi kegiatan Ibu menjadi wali kelas atau menjadi bilang tadi guru ada tambahan kegiatan ya sebagai bendahara OSIS di bendahara BOS di sekolah ya. Dan juga saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Benar Ibu. Enggak diceritakan apa aja rupanya kegiatannya Bu? Boleh Bu. Saya ceritakan lah ya Bu, dari mulai saya sebagai seorang guru lah ya, tugas apa saja yang saya lakukan di sekolah. Nah, kalau di sekolah itu kan kita kan Bu, waktu itu sudah ditentukan kan, berapa jam yang kita laksanakan di sekolah gitu kan, selama 1 hari gitu kan, 27 les gitu kan, itu ya rentan waktunya dari pagi sampai siang kan kita mengajar ya Bu, di dalam kelas. Kemudian tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS itu biasanya saya membuatkan laporan pertanggungjawaban BWSP kan Bu. Dan memang kalau laporan ini kan ada jaraknya kan Bu. Maksudnya tidak setiap hari kita buat laporan, hanya saja ketika deadline waktu itu sudah ditentukan gitu kan, itu mau tidak mau harus siap Bu gitu. Jadi saya itu kadang jadi kejar waktu untuk menyiapkan laporan LPJ itu kan Bu. Seperti inilah Bu, akhir-akhir ini kan kami ada deadline nih, sampai tanggal 19 LPJ tahap 1 harus diselesaikan gitu kan Bu. Nah, kemudian ketika saya jadi wali kelas, kita kan benar-benar harus ekstra ya Bu memperhatikan siswa. Karena kalau di bidang studi itu saja tidak cukup untuk memperhatikan siswa. Kadang pengaduan dari guru lain, kadang dari orang tua siswa, BK dan segala macam itu kita harus benar-benar kenal siswa kita di dalam satu kelas itu ada 32 siswa, harus bisa kita kenali pribadinya masing-masing kan Bu. Dan ditambah kalau di guru penggerak ini Bu, ini yang luar biasa gitu kan, perubahan besar sama saya gitu kan. Iya Bu, guru penggerak ini kan dari mulai bulan 2 atau bulan 3 ya saya mengikuti, itu udah hampir 4 bulan saya menjalaninya. Setiap hari itu kita punya tugas Bu. Dari mulai setiap modul itu ada sampai kadang 6 tugas gitu kan yang harus kita selesaikan, dan kadang deadline-nya itu terbatas gitu. Misalnya hari ini harus ini selesai, ini ada memang pelaksanaan jadwalnya kan Bu. Jadi itu semua harus selesai dan tuntas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau deadline yang sudah ditentukan Bu. Makanya kadang wajah saya tidak lagi segar setiap hari karena sudah capek Bu malamnya. Iya ya Bu ya, mendengar cerita Ibu bisa langsung kurasakan apa yang Ibu alami gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana kira-kira Ibu mengatur jadwal Ibu atau menyeimbangkan waktu Ibu dengan kegiatan-kegiatan Ibu yang sudah Ibu ceritakan itu Bu? Iya, kalau sampai hari ini kan Bu, yang sudah saya jalani lah ya kan Bu, dari cerita saya tadi, untuk mengerjakan itu semua kadang saya sudah tidak beraturan lagi Bu. Mana yang suka-suka saya mau cepat selesai itulah saya kerjakan. Itulah saya Bu, karena saya melihat lagi bukan untuk untuk tugas itu harus selesai, tapi kapan waktu itu harus selesai, waktu tugas itu harus selesai gitu. Contoh misalnya kan Bu, yang paling saya lihat itu kan tugas LMS saya kan itu setiap hari ya Bu, harus kita kerjakan di guru penggerak. Maka itu terus saya kerjakan di waktu-waktu saya kosong gitu kan, istirahat ada atau bahkan les saya kosong, saya coba untuk mengerjakan. Kemudian pulang sekolah, bahkan sampai malam pun mau sampai jam 1 pagi nih Bu, saya mengerjakan tugas LMS itu kan Bu. Baru kalau untuk tugas saya sebagai guru mengajar itu kan kita butuh bahan materi kan Bu, sebelum kita masuk ke kelas. Iya. Kalau dulu kan Bu, kita sudah punya persiapan,
saya udah punya persiapan nih pegangan untuk materi saya. Bahkan sebelum masuk tahun ajaran, saya sudah punya pegangan materi. Nah, untuk sekarang malah lebih kepada 1 hari sebelum saya masuk ke kelas atau bahkan beberapa jam sebelum saya masuk kelas, saya baru mempersiapkan bahan itu. Itulah Bu yang saya bilang, kadang suka saya yang mana waktu yang pengen saya kerjakan itulah baru saya kerjakan. Baru saya kalau ngerjakan bendahara BOS itu biasanya bukan bendahara BOS ya Bu, tapi laporan LPJ BOS BOSP itu ketika mungkin sudah ditagih nih sama kepala sekolah. Bahkan itu yang kadang menjadi sebuah beban sama saya kan Bu. Aduh, ini belum selesai, dapat lagi tugas gitu kan. Begitulah saya kerjakan langkah-langkah untuk mengatur waktu saya menyelesaikan tugas itu, Bu. Iya, tapi pada akhirnya bisa kan Bu? Iya, memang itu dia Bu, yang saya sedikit kagum, tapi kadang saya juga sedikit mengeluh gitu kan. Toh saya juga bisanya mengerjakan itu semua kan Bu, meskipun yang saya pikirkan di awal, kayaknya nggak mungkin saya bisa melakukannya gitu kan, seperti mustahil gitu kan Bu. Tapi ya Tuhannya ya bisa Bu gitu, terlewati sih semuanya. Mantap sekali Bu Santi. Tapi saya juga penasaran Bu, misalnya kan Ibu kan banyak kegiatan nih, seperti tadi Ibu bendahara BOS ya Bu ya, dan pastinya ketika Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak tugas yang harus dikerjakan. Dan kira-kira kalau ada seperti ini Bu, kejadian bertabrakan tugas Ibu dengan atau kalau PG pendidikan guru penggerak ini kan ada Zoom kan Bu? Iya, ketika Bu. Bertabrakan waktu Zoom dengan tiba-tiba ada kerjaan dengan kegiatan bendahara BOS. Bagaimana kira-kira Bu? Pernahkah kejadian? Oh, sangat pernah Bu. Sangat pernah. Bahkan mungkin akhir-akhir ini saya baru mengalaminya gitu kan Bu. Yang kayak saya sampaikan tadi di awal kan Bu. Kebetulan ini kan kalau untuk laporan BOSP itu kan Bu, dari Dinas Pendidikan, kebetulan kan saya ngajar di apa kan Bu, di SMP negeri. Nah, untuk laporan itu biasanya setiap bulannya dikasih batas waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dikumpulkan setiap bulannya. Kalau itu saya masih punya waktu untuk apa ya Bu, untuk mengerjakannya pelan-pelan gitu kan, untuk laporannya saja gitu kan Bu. Nah, seperti ini kan Bu, ini kita sudah mau pengumpulan LPJ tuh. Nah, saya harus benar-benar menyusun semua, bahkan saya sesuai dengan panduan dari dinas, itu saya harus benar-benar menyelesaikannya dengan baik gitu kan, karena laporan BOSP tidak main-main kan Bu. Nah, ditambah ketika saya sudah nih masuk modul 2.3 di CGP saya Kak, di PGP saya. Ternyata tugasnya itu jauh lebih banyak dibandingkan modul sebelumnya, Bu. Nah, itu betul-betul 2 hari atau 3 hari yang lalu ketika saya melihat jadwal dan ketika saya membuka di LMS itu kan, Bu, saya seperti apa ya, Bu, seperti tidak tahu lagi mau apa yang saya kerjakan gitu. Nah, terakhir yang saya kerjakan adalah pertama ya saya kerjakan dulu laporan BOS saya, yang mana yang bisa saya kerjakan gitu kan, karena toh masih ada waktu gitu. Baru di selang-selang waktu ketika saya sudah capek nih mengerjakan ini, saya kembali ke tugas LMS saya. Nah, kalau memang deadline tugas PGP saya itu misalnya hari ini, saya akan tuntut bisa sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi, supaya besok ketika saya ketemu hari lagi, saya fokusnya itu mengerjakan LPJ saya gitu, Bu. Jadi tabrakan waktu itu memberikan saya memberikan saya waktu yang seharusnya waktu istirahat saya pakai, ini jadi waktu untuk mengerjakan tugas. Ya, itulah Bu, sampai sekarang mungkin yang saya alami gitu kan, dengan manajemen. Iya, pada akhirnya bisa terlewati ya Bu, bisa dikerjakan juga ya Bu ya? Ya, mudah-mudahan satu hari ini saya masih bisa lah Bu mengerjakannya dengan baik gitu kan. Dan saya berharap pun ya saya tetap masih bisa mengerjakan semuanya itu dengan baik sih Bu. Iya, betul-betul. Mantap Bu Santi. Kira-kira Bu, ketika kita melakukan sesuatu pasti butuh dukungan nih, ya kan Bu?
Iya benar Ya Ibu. kan, Bu? Kira-kira ketika Ibu mengerjakan semua kegiatan Ibu ini, tugas-tugas di PGP, atau sebagai wali kelas, atau sebagai bendahara BOS, ada nggak kira-kira yang mengingatkan Ibu gitu? Dalam hal Kalau mengerjakan tugas gitu kan? mengingatkan kan Bu, Heeh. mengingatkan itu pasti ada. Contoh ya Bu, untuk saya sebagai guru, saya kadang sedikit bersalah kepada murid saya gitu kan. Saya nggak ini ngasih yang terbaik ini. Mungkin karena semalam saya capek nih mengerjakan tugas uh, guru penggerak saya atau LPJ saya, yang seharusnya saya ini memberikan materi yang lebih dimodif gitu kan Bu, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kadang saya di kelas pun malah meminta maaf kepada anak-anak saya gitu kan. Maaf, maafkan Miss ya, Miss seharusnya membuatkan permainan nih untuk pembelajaran kita hari ini, tapi karena mungkin waktu Miss yang terbatas, jadi Miss mau kita ke pembelajaran ini saja dulu ya. Nanti kita selang di pertemuan berikutnya. Kadang saya jadinya berterus terang sama peserta didik saya kan Bu, dan mereka puji Tuhannya memahami dan mengerti dengan saya gitu. Mereka bahkan tidak menyusahkan saya gitu kan Bu. Nah kemudian kalau di laporan bos saya, kadang saya diingatkan juga sama kepala sekolah, Dek ini ada laporan begini gini gini kata kepala sekolah saya. Artinya saya tidak dibiarkan salah begitu terus gitu kan Bu. Kepala sekolah saya membackup, mendukung saya gitu kan. Terlebih ketika dia sudah tahu saya juga mengikuti guru penggerak. Nah, di guru penggerak sendiri pun saya juga mendapat banyak dukungan dari kawan-kawan saya gitu kan. Satu PP saya gitu kan. Mereka juga kadang mengingatkan, Santi, Bu Santi sudah selesai belum tugas ini? Itu saya sangat berterima kasih gitu Bu. Minimal perhatian begitu saja bagi saya sudah luar biasa gitu kan Bu, karena tanpa mereka perhatikan saya mungkin nggak bisa gitu mengerjakan semuanya gitu, meskipun ya tetap saya juga yang mengerjakan kan Bu, Iya, ya, hanya betul-betul. perhatian luar biasa memang sih. Iya, betul Bu. Walaupun memang tugas itu memang mandiri, harus kita yang mengerjakan, tetapi dari Benar. luar perlu dukungan ya Bu ya, Iya supaya sangat makin perlu. semangat ya kan Bu? Iya. Oke Bu San, begitu banyak yang kita bicarakan hari ini ya Bu ya, bisa berbagi dengan Ibu ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Bu San? Banyak sekali ya Bu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan ya kan Bu, bahwasanya mungkin saya sudah cukup luar biasa untuk bisa melewati ini semua. Menurut Ibu sudah luar biasa. Menurut saya mungkin masih Biasa belum Bu. ya kan Bu. Iya, mungkin masih belum karena saya masih seperti tadi kan Bu, melakukan hal-hal yang menurut saya suka aja lah, mana yang mau saya kerjakan gitu kan Bu. Karena saking banyaknya beban tugas itu. Jadi pembelajaran yang saya dapat dari cerita kita hari ini kan Bu, mungkin saya akan lebih baik lagi ya Bu memanage waktu saya gitu kan. Kalau tadi saya bilang saya suka-suka nih, kadang mengerjakan mana yang menurut saya paling enak lah kan Bu. Mungkin ya saya menyadari gitu kan Bu, bahwasannya saya perlu memberikan jadwal harian atau jadwal mingguan, mana sih yang duluan saya mau kerjakan gitu kan Bu. Karena tanpa itu juga tidak mungkin setiap saat kan kita mendapatkan dukungan dari setiap orang sekitar kita gitu kan. Itu bukan sesuatu yang kita harapkan kan Bu, tapi itu penting juga bagi kita gitu kan Bu. Jadi saya pun perlu punya kesadaran diri juga bahwasanya saya harus benar-benar bisa memanage waktu kan Bu. Terus saya juga baru menyadari lah Bu, ternyata tadi kayak saya ceritakan Bu, saya sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu bahkan mengerjakan itu semua. Ternyata saya juga perlu menjaga kesehatan saya gitu kan Bu. Iya kan benar. Ya, betul Bu. Nah itu dia. Jadi kalau saya sampai tidak menjaga kesehatan saya, mungkin kan Bu tugas-tugas itu nggak akan terselesaikan juga gitu kan. Yang ada semua terhambat. Itu mungkin yang bisa saya tangkap lah Bu gitu kan. Karena saya juga sebenarnya dukungan penuh dari orang lain itu sangat penting gitu. Tapi ya dari diri sendiri juga lah mungkin yang perlu saya sadari gitu Bu. Benar Bu Santi. Yang paling penting itu pasti kesehatan ya Bu ya. Kalau kita tidak sehat, pasti juga kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita emban ya Bu ya. Benar Ibu. Berarti kan Bu sudah ada
rencana tindak lanjut ya Bu ya setelah ini ya Bu ya, yang akan dilakukan ya Bu? Pasti dong Bu, sepertinya saya mendapatkan kekuatan ini dari Ibu, makanya saya langsung berpikir, oh tindak lanjut apa yang saya lakukan gitu Bu. Berarti sudah bisa kira-kira kapan dimulai Bu San? Sepertinya saya harus berkomitmen Lanjutin. ya Bu, Iya. mulainya kayaknya harus dari hari ini ya Bu, Iya, karena saya boleh Bu. masih mengikuti program guru penggerak, saya juga Iya. masih menjadi guru bidang studi, saya juga Iya. masih sebagai bendara BUSP kan Bu. Jadi ya seperti yang Ibu sampaikan, mulai kapan nih tindak lanjutnya gitu. Kayaknya Iya, saya benar. bukan kayaknya lagi ya Bu, tapi saya harus kerjakan mulai dari sekarang. Mungkin sedikit-sedikit saya sudah buat oret-oretan lah Bu. Apa yang mau saya Oke. kerjakan gitu. Tetap semangat ya Bu San. Dalam Makasih Bu jadwal Lasmi. yang begitu banyak kegiatannya ya Bu ya. Yang penting Terima jaga kasih. kesehatan Bu. Ya Bu Iya, ya. makasih banyak Bu Lasmi. Udah dapat dukungan Nah, penuh dari Ibu lah. Jadi saya semakin semangat untuk melakukan kegiatan saya seperti biasa. oke Bu San, kapan-kapan masih bisa kan kita cerita Bu? Aku mau tahu dong kelanjutan rencana tindak lanjut Ibu. Bagaimana Oh, pasti Ibu? bisa Bu. Ya, bisa kan Bu San? Atur Pasti waktu ya bisa Bu. Bu. Iya, nanti saya akan langsung hubungi Ibu, saya akan jumpai Ibu gitu kan, kapan ada waktu kosong Ibu, Oke, untuk mantap. kita bertukar pikiran kan Bu. Atau Iya, bahkan bukan bisa Bu. bertukar pikiran sih, Ibu juga bisa memberikan apa ya, memberikan respon dari cerita saya dan masalah saya ya Bu. Oke, sampai jumpa Bu San. Kita jumpa lagi Sampai ya. jumpa Ibu Lasmi, terima kasih untuk Terima kasih. waktunya Ibu. Oke, lanjut. Bentar ya Bu. Iya Ibu, apa-apa. Jaringan Bu. Berarti 10 menit untuk refleksi kan Bu? Iya, Ibu 10 menit untuk mengisi lembar refleksi, nanti 20 menit Ibu, kayaknya bukan 20 menit, 10 menit ya? 10 menit, banyak kan Bu? 10 menit kayaknya dibagi 2 kan Bu? Iya, berarti aku mengisi atau membacakan juga atau gimana? 5 menit Ibu mungkin mengisi lembar refleksinya, baru 10 menit Ibu menyampaikan hasil refleksi yang Ibu tulis itu. Oh, gitu Jadi ya. gantian ke saya Bu. Waktunya pas Bu Santi yang kita praktik coaching. Lebih Bu, kalau tadi dari time spend yang di tempat Ibu ada berapa? Sudah nggak nampak ya Bu? Nggak nampak Bu.
Sudah bisa Bu Lasni? Oke, Bu. Kita udah bisa mulai ya Bu untuk refleksi praktik coaching kita hari ini. Oke, Bu. Saya bacakan ya, Bu ya. Iya. Refleksi diri latihan saat saya melakukan coaching. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik, komunikasi kita saat melakukan percakapan ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Coach terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang dibicarakan, dan saya dapat menerima penyampaian dari coach terkait permasalahan yang sedang dihadapi, begitu. Untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan supaya lebih lagi tenang dan fokus untuk mendengarkan coach. Dan perlu masih menyusun ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, supaya semakin banyak bertanya gitu, supaya semakin coach bisa lebih lagi mengembangkan dirinya atau menggali potensinya, gitu ya Bu. Dan yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh? Kalau untuk ini sewaktu perlu melakukan diskusi dalam kondisi apa ya, mindfulness ya Bu ya, dan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan tadi gitu. Dan selain itu saya juga berusaha untuk memberikan inspirasi kepada coach gitu. Itu sih. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu kuperbaiki ya, mau mendengarkan dengan baik gitu, karena ini sudah direkam, ada sedikit rasa apa ya, rasa gugup gitu ya. Semalam kan masih apa ya, masih bisa ketawa-ketawa gitu. Cuman kalau untuk percakapan kita dua arah sudah bisa untuk tenang gitu kan, sudah bisa tersalurkan. Hanya saja karena bentuk rekaman itu sedikit agak apa ya aku bilang, agak menegangkan gitu ya Bu. agak menegangkan gitu, tapi karena pembawaan dari si coach tenang juga ya kan, mampu juga menjawab, memberikan, berbagi gitu kan, jadi rasanya ada juga manfaat ke diri si coaching ini gitu. Iya ya, ada juga jadi solusi juga untuk diri sendiri gitu, jadi menambah suatu yang bermanfaat untuk diriku sendiri juga gitu. Itu sih kalau untuk perbaikan, fokus mendengarkan itu memang fokus mendengarkan si coach gitu. Itu kalau untuk ditingkatkan apa ya, lebih banyak pembendaharaan kata, itulah tadi bentuk-bentuk pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Lanjut ke tuliskan hasil refleksi Anda, tuliskan umpan balik dari coach. Ini tuliskan pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Udah ya Bu ya, yang di bawah ini juga ya? Iya Bu, pertanyaan yang di bawah mungkin ya coach merasa pertanyaannya apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Oh itu saya ya? Itulah kan. Iya ya saya jawab ya Bu. Iya Bu, Ibu yang jawab. Iya, makasih ya Bu. Saya jawab lah ya Bu. Tadi dari proses coaching yang udah kita lakukan kan Bu, yang saya rasakan selama saya di coaching itu, saya itu benar-benar merasa nyaman, tenang, kemudian seperti semangat gitu ketika Ibu mengajukan pertanyaan itu kan Bu.
Karena itu hal-hal yang benar saya rasakan untuk saat ini gitu kan. Jadi Iya. yang saya harapkan seperti yang tadi sudah di proses coaching itu kan, bahwasanya saya itu mampu nih untuk bisa memanage waktu dengan lebih baik lagi. Artinya saya ini benar-benar pengen nih memberikan sesuatu kepada ibu yang bagaimana saya juga bisa mengatasi masalah saya, karena memang kan dari proses coaching ini pun saya kan harus menyadari gitu kan potensi apa yang saya miliki untuk bisa saya mengatasi berbagai masalah yang saya miliki kan Bu. Dan dari proses coaching tadi itu saya jadi menyadari kan kondisi yang saya alami itu ternyata itu tidak bisa saya atasi sendiri gitu. Saya perlu banyak dukungan gitu kan. Dengan ibu mengarahkan berbagai pertanyaan, oh berarti saya ini butuh dukungan penuh dari orang-orang terdekat saya supaya saya mampu nih menyelesaikan masalah saya gitu. Meskipun ya masalah saya pasti saya sendiri yang akan menyelesaikannya gitu kan Bu. Iya. Mungkinlah begitu Bu yang saya rasakan selama saya melakukan proses coaching. Dan saya juga semakin lebih banyak belajar lagi ketika proses coaching ini dilakukan. Ini saya banyak mendapatkan kata-kata penguatan dan kata-kata yang membangun lah untuk menyelesaikan masalah saya. Itu mungkin Bu kalau untuk dari saya sebagai coach ya. Oke Bu.